everybody, welcome back to my channel Rizna PR atau Rizna Tiarika with me here Rizna. So everybody, di video kali ini saya akan membuat video tentang cara membuat pongasi. Tetapi beberapa tahap itu sudah saya lakukan, baru kepikiran untuk membuat video. Tetapi saya akan ceritakan step by step cara membuat pongasi ini atau alkohol. Jadi alkohol ini atau pengasi ini tuh kenapa saya membuatnya, bukan berarti saya ingin konsumsi sendiri ya. Ini tuh untuk praktikum. Jadi ada mata kuliah kami yang mengharuskan ada praktikumnya untuk menghasilkan suatu produk, dan itu harus berkaitan dengan mikroorganisme. Maka dari itu saya punya ide untuk membuat pengasi. Kenapa saya membuat pengasi? Karena pengasi ini familiar dengan saya, salah satu produk khas dari daerah saya, dari daerah Muna, juga daerah sekitar Sulawesi Tenggara. So bagaimana cara membuatnya? Ayo kita lihat. Sudah pertengahan sih sebenarnya, tapi saya akan bercerita kepada Anda step by step bagaimana cara membuatnya. Oke, sini saya sudah punya beberapa bahan. Saya perlihatkan ya, Anda bisa melihat sini ada gelas, kemudian ada ragi, ini beras, lihat nggak, beras ketan putih, terus ini beras ketan hitam, dan ini beras ketan putih yang sudah saya masak, sudah melewati beberapa treatment. Kemudian ini udah ragi yang saya sudah yang saya sudah haluskan. Ini masih ragi bentuk padatan ya, saya lihat. Dan ini karet sebagai salah satu alat yang akan kita gunakan. Kemudian ini potongan-potongan plastik. Sebenarnya kita ini menggunakan aluminium foil, tetapi karena saya baru di Bogor, tidak tahu jalan-jalan untuk mencari beberapa bahan itu, maka dari itu kita buat alternatif. Kita menggunakan ini karena syaratnya dalam praktikum ini tuh yang penting wadahnya itu tidak masuk angin atau kedap udara. Ini juga beberapa gelas yang akan saya gunakan, kelihatan nggak? Ya seperti itu. Oke. Saya bercerita dulu ya, karena ini sudah masuk pertengahan step. Maka dari itu saya ingin bercerita terlebih dahulu kepada teman-teman step by step dalam membuat pongasi ini atau alkohol. Jadi bahan yang harus kita miliki itu saya sudah perlihatkan tadi ya. Ada beras ketan hitam. Sebenarnya sih untuk membuat pongasi yang penting beras ketan sebenarnya, tapi di sini karena saya ini untuk riset, semacam riset, praktikumnya semacam riset, jadi saya membandingkan antara dua beras ketan putih dan juga beras ketan hitam. Ini kita lihat beras ketan hitamnya, tapi saya membeli itu setengah liter, tetapi saya tidak menggunakan semuanya, hanya sekitar 1/4 liter saya menggunakannya. Kemudian bahan berikutnya itu adalah beras ketan putih. Saya juga hanya membeli setengah karena ini praktikum, bukan beli buat arak benaran atau pengasi benaran. Memang benaran seperti jumlahnya sedikit, hanya untuk praktek. Kemudian kedua adalah ini ragi padat. Ini sama dengan ragi yang digunakan dalam membuat fermentasi tape ya. Selanjutnya ada yang perlu kita gunakan pastinya air. Jadi pertama-tama itu tadi saya lakukan sebelumnya, saya menimbang ragi 5 gram karena saya hanya menggunakan 1/4 liter per jenis berasnya, maka dari itu saya hanya menggunakan 5 gram saja, perbandingan seperti itu. Kemudian setelah saya timbang 5 gram untuk beras ketan hitam 5 gram, kemudian untuk beras ketan putih juga 5 gram. Setelah itu, setelah saya menimbang ini ragi, kemudian saya mengukur beras ketannya 1/4 liter
dua-duanya itu untuk beras ketan putih 1/4, kemudian untuk beras ketan hitam juga 1/4. Selanjutnya setelah saya menimbang tadi, mengukur berapa komposisi yang akan digunakan, beras ketan putihnya itu saya cuci bersih, dan juga beras ketan hitamnya juga saya cuci bersih. Kemudian saya panasi air. Setelah saya panasi air, tadi itu saya taruh cucinya itu di gelas ya, untuk rendaman juga saya taruh di gelas. Setelah dua-duanya ini dicuci bersih, kemudian saya panas air untuk rendaman. Kemudian setelah air yang saya panas tadi itu mendidih, kemudian saya tuang di gelas ini yang sudah berisi beras ketan merah dan ketan hitam yang sudah bersih di 2 tempat, pastinya di 2 tempat. Jadi saya gunakan, kemudian saya rendam selama kurang lebih 1 jam. Setelah melewati tahap rendaman, kemudian saya memanaskan air karena di sini saya tidak memiliki panci kukus. Maka dari itu saya menggunakan alternatif lagi, yaitu rice cooker. Jadi saya panaskan air di rice cooker, kemudian saya kukus menggunakan kan di rice cooker itu ada semacam panci-panci pengukus ya. Maka dari itu saya menggunakan itu untuk mengukusnya. Dan juga saya perlihatkan dulu, ini saya sedang mengukus beras ketan merah sebenarnya. Oke, bisa dilihat ini saya sedang mengukusnya ya. Bisa dilihat enggak? Ini sudah matang beras ketan merahnya, sudah matang dari kukusannya. Oke, seperti itu. Jadi ini tinggal diangkat dan didinginkan. Sementara beras ketan putihnya itu udah berhasil saya ini kukus, tinggal dicampur dengan daging sebentar. Oke. Tahap pertama tadi ya, saya sudah menjelaskan sampai tahap pengukusannya. Setelah dua-duanya tadi saya lupa lagi. Setelah dua-duanya tadi direndam selama 1 jam, beras merah 1 jam, kemudian beras putih 1 jam direndam dengan air panas, kemudian dikukus, itu kurang lebih selama 25 menit atau bisa lebih dari itu, untuk selama bisa lebih atau kurang waktunya. Yang terpenting itu berasnya matang. Jadi seperti kita lagi ngukus nasi untuk dimakan ya, seperti itu, harus matang seperti itu. Kemudian setelah matang ini saya sudah mengeringkannya. Setelah mengeringkannya ini ada tahap berikutnya, itu saya menghaluskan ini tadi yang saya sudah haluskan ragi. Karena kenapa? Karena nanti akan kita tabur-tabur ke atasnya, ke atas beras yang sudah didinginkan tadi. Kemudian kita step selanjutnya nanti saya akan memperlihatkan langsung, karena hanya sampai di situ saja step yang terlewati. Jadi ceritanya stop sampai di situ. Jadi pertama tadi kita rangkum dulu ya. Pertama itu timbang ragi sebanyak 5 gram, kemudian juga beras ketan merah dan ketan hitam dan ketan putih itu masing-masing 1/4 liter, kemudian dicuci bersih. Itu udah tahap ya, tahap ngukur-ngukur, kemudian cuci bersih. Ulang ya. Pertama itu kita siapkan alat dan bahan pastinya. Kemudian kedua kita timbang menimbang, dan sudah jelaskan. Kemudian setelah timbang menimbang, tahap ketiga itu kita cuci bersih berasnya sebanyak 1/4 liter tadi yang sudah diukur. Kemudian setelah cuci bersih, panaskan air. Yang keempat itu panaskan air sampai mendidih untuk merendam tadi. Kemudian direndam selama 1 jam. Sambil menunggu rendaman, kita menghaluskan ragi. Itu tahap ke-6. Kemudian setelah sudah sampai 1 jam perendaman, kemudian kita manaskan air sekitar mungkin kurang lagi sekitar waktu 20 menitan lagi. Tahap rendaman kita langsung manaskan air. Dan kenapa kalau kita panaskan secara bersamaan itu takut airnya keburu kering yang untuk pengukusan itu ya. Jadi kita pada saat perendaman 20 menit sebelum waktu akhir perendaman itu kita memanaskan air ya. Sudah 7 tahap. Kemudian setelah airnya mendidih tadi, kita tiriskan dulu beras rendaman tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam
tempat kukusan. Terserah Anda mau gunakan panci presto atau panci kukusan atau rice cooker, terserah seperti itu. Kemudian setelah matang kurang lebih 25 menit biasanya itu kita simpan, kita kita kering, dingin anginkan seperti itu. Oke, untuk tahap selanjutnya kita lanjutkan lagi ya. Oke teman-teman, sekarang saya mau ini ya, mengambil tadi yang sudah dikukus untuk didinginkan. Jadi ini susah. Terus panas. Tuhan. Ini sangat panas. Jadi kita taruh dulu di sini. Ini dingin ya, dingin. Bersih maksudnya. Jadi kita langsung, aku ingin merasakannya dulu apakah ini udah benar matang atau tidak. Bentar ya teman-teman. Oke, sebentar ya, aku mau ngambil itu dulu. Ngambil sendok untuk ini udah matang gak ya? Udah matang sih, tapi namanya juga aku ngerasain loh ini. Tapi karena ini beras ketan merah, jadi teksturnya dia lebih keras dibanding makanya ketan putih ya. Itu kan. Jadi teman-teman, tekstur dari beras, tadi sendok saya, beras ketan merah ini setelah saya rasa-rasa ya, ternyata jauh lebih keras daripada beras ketan putih. Dia lebih berserat sepertinya. Makanya entahlah, kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Nah, biasanya orang itu membuat pongasi ini menggunakan beras ketan putih. Apa kabar dengan beras ketan merah yang kita coba saja? Ini adalah percobaan pertama saya rasa. Hanya bereksperimen di sini. Namanya juga kandidat ilmu kan. Keras ya. Kalau putih sih gurih-gurih gitu. Oke, kita mendinginkannya dulu. Kita perlihatkan dulu ya. Lihat, seperti ini kita mendinginkan. Di sini, sudah lihat cara mendinginkannya. Sekarang kita akan mencampur. Ini kan udah dingin ya, karena dari tadi di kameraku seperti ini. Jadi tuh ini udah dingin dari tadi, udah keras juga teksturnya. Kita harus haluskan dulu. Keras tuh, sumpah teksturnya itu kayak karet loh. Oke, saya rasa kita langsung mencampur sambil menghancurkannya ya, karena ini akan memakan tenaga banyak saya rasa. Ini 5 kg jadi semuanya, tapi ini step by step kita sendok dulu taruhnya. Nanti kebanyakan malah ini menggumpal di sini. Karena nasinya sudah menggumpal, kalau kita taruh satu kali itu dan harus dihambur-hambur manja seperti ini. Oke, kita campur lagi seperti ini supaya kita mixkan supaya bisa ini merata dengan seluruh permukaan nasinya. Kita tambah ragi lagi sampai habis. Bunyi-bunyi. Ini kenapa saya menggunakan teflon, karena saya nggak memiliki tumbuk-tumbukan atau ya sejenis cobe-cobean lah. Makanya saya menggunakan teflon karena inilah satu-satunya besi yang ada di kamar saya.
besi-besi, wadah-wadah besi yang ada di kamar saya. Jadi saya menggunakan ini untuk menghancurkannya karena lumayan keras itu, jadi tidak mudah pecah. Oh, sendok saya lentur sekali. Oke, kita campur. Jadi ini tuh harus tercampur merata ya semuanya. Ini sangat keras. Jadi raginya ini tuh ragi dari cendawan aspergillus nggak ya? Iya sepertinya. Bukan, saya lupa sendiri. Kayaknya bukan deh. Saya pastikan nanti saya buka lagi catatan saya. Aku malah I'm just human being. So suatu hal yang wajar kalau saya lupa ya. Oke everybody, ini udah tercampur semua ya, udah campur merata di sini nasinya. Selanjutnya ini juga beras ketan merah sepertinya belum dingin, jadi kita eksekusi dulu beras ketan putihnya ya. Kita sekarang masuk ke tahap masukkan dalam gelas. Jadi ini gelasnya kok hanya 5. Oke, ini gelasnya pakai gelas putih 2, kemudian gelasnya gelas ini. Bentar, gelas putih 2, gelas bening 2, kemudian gelas pink 1 yang berwarna. Selanjutnya kita akan memasukkan ini ke dalam gelas-gelas ini, gelas-gelas kaca. Saya akan memasukkan sedikit saja seperti ini. Kita akan sama ratakan ukurannya. Jadi saya masukkan lagi ini, gunakan gelas ini. Atau ini juga nih ya, ini juga. Sepertinya kita nasinya belum habis, masih ada, jadi kita tambah aja. Kita samakan lagi ukurannya. Kita samain ukurannya ini. Lengket banget. Namanya juga beras ketan ya, kita tambah lagi. Kemudian ini juga kita tambahi. Ambil sedikit seperti ini. Oke, selanjutnya yang terakhir di gelas pink ini udah kita tambahin. Oke, udah ditambahin, kita sisihkan itu. Selanjutnya kita buat dia kedap udara. Kita buat ini kedap udara, kita bersihkan. Selanjutnya adalah kita akan lap-lap dulu karena ini sedikit. Oke, selanjutnya kita bungkus buat ini kedap udara. Jadi ini tuh plastiknya juga ya sembarangan. Kita buat dia kedap udara, jadi kita tutup seperti ini pakai plastik. Selanjutnya saya di sini punya beberapa karet gelang untuk menutupinya. Saya akan gunakan 1, 2, tambah lagi, kita coba lagi, never give up. Dan kurang rapi, jadi kita buat lagi. Gagal lagi, coba lagi.
Oke, sedikit memasukkannya. Ini udah masuk. Oke ya. Ini masuk. Belum, entah apa yang terjadi di sini, tapi ini cara nutupnya belum sempurna. Oke, what happened? Oke, tambahin. Oke, cukup sempurna. Kita tambah lagi karetnya supaya ini benar-benar kedap udara, nggak ada udara-udara yang nyusup di sini, jadi pertumbuhan raginya itu sempurna. Ya, kita kasih 3 gelang karet ya. Udah. Seperti akan ada udara yang menyusup di sini. Oke, udah selesai. Kita tahap kedua. Terus menggunakan cara yang sama seperti ini, kemudian kita kasih 3 gelang karet. Oke, udah selesai. Udah, tambah langsung. Oke, udah kan? Selanjutnya kita tinggal menunggu beras merahnya dingin, baru kita eksekusi lagi. Coba buka dulu ya. Ini belum dingin sih, masih kurang dingin. Oke, ternyata kita masih punya satu kerjaan lagi. Sambil menunggu beras merahnya dingin, kita menghancurkan pertahanan. Kita menghancurkan ini lagi, namanya, kita menghancurkan ragi. Ini ukuran ragi segini, tambah segini. Ini sisa-sisa untuk bisa mencapai ukuran 5 gram. Ini main keras ya ekspresiku. Oke, oh my god, seperti ini menghancurkan sampai benar-benar halus. Kita menghancurkan ini. Ini untuk beras ketan merah ya. Udah mulai halus. Oke everybody, ini beras ketan merahnya juga udah dingin ya, jadi kita akan mencampur dengan ragi. Kita bukan tahap selanjutnya. Tadi kita sudah mencampur dengan
beras ketan putih. Sekarang kita akan mencampur dengan beras ketan hitam. Ya, beras ketan tadi saya menyebut beras ketan merah. Ini suka terbalik-balik karena biasanya kami tuh di kampung mengenalnya beras ketan merah. Sekarang ternyata ini disebutnya beras ketan hitam. Dosen-dosen saya mengenalnya seperti itu. Jadi kita mencampurkan seperti tadi ya. Gunakan ragi sedikit-sedikit. Ini gampang sih tercampur karena nggak sesulit yang beras ketan putih tadi, karena beras ketan putih itu kan cenderung keras, sementara yang beras ketan merah ini nggak terlalu biji-bijinya ini walaupun matang tapi tidak saling berdekatan seperti sebelumnya. Jadi ini sangat mudah untuk di mix. Oke, lanjut lagi. Ini tambah ya. Seperti ini. Ini kita aduk-aduk lagi. Ada cat. Oke. Ini udah tercampur dengan merata semuanya. Udah kelihatan ada putih-putih ya. Itu butir-butir dari raginya. Kita akan kembali ke tahap seperti tadi. Sini saya sudah memiliki beberapa gelas juga. Ini gelas mana tadi? Lap-lap saya. Ini. Oke, aku pikir berair, ternyata udah kering. Oke, kita akan masukkan ke gelas-gelas kaca ini. Sedikit-sedikit dulu, 2 sendok supaya mereka merata ya. Di sini gelasnya nggak ada yang terzolimi, kebanyakan mana gitu. Oke, kemudian yang ini juga yang pinnya pakai 2 sendok. Masih banyak, jadi kita tambah lagi 1 sendok. Gampang ya mengatur yang beras merah. Dan 1 sendok. Ternyata masih ada lagi. Kita akan menambahkan lagi. Udahlah, berantakan, namanya juga kesalahan teknik dalam bekerja. Oke, enough. Selanjutnya adalah kita akan membuatnya ini kayak udara, bagaikan plastik. Oh, ini kurang. Oke, saya akan seperti tadi, kita akan menggunakan gelang karet gelang, dan ini nggak bisa disebut kedap udara. Mungkin saya sudah kecapean ya, jadi kerjanya agak uring-uringan, rambut kelihatan lagi tuh. Oke, lanjut lagi. Kita gunakan satu ini dulu, pelan-pelan ya, semoga berhasil. Oke, selanjutnya kita tambah lagi karet-karetnya. Oke, enough. Oke, kita melangkah ke tahap selanjutnya. Oke guys, ini gelas yang terakhir ya. Kita bungkus semua, setelah itu pekerjaan selesai. Dan kita akan mendiamkannya, membiarkan ragi-ragi ini memfermentasi dirinya sendiri bersama beras ketan putih dan merah sebagai substrat. Oke, satu lagi.
enough dan kita menyimpannya. Oke, bye bye, kita lanjut lagi di video pengamatan nanti ya. Bye bye.